Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Segenap jamaah sekalian yang saya muliakan, mari sama-sama kaji kita pada malam hari ini kita buka dengan pembacaan Ummul Kitab. Semoga dengan barakah Ummul Kitab Allah Subhanahu wa taala pelihara iman Islam kita semua, segenap orang-orang tua kita, keluarga kita yang telah pulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan, taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang masih hidup mudah-mudahan senantiasa di dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihatu binniyati qabul wa tamami kulli su'ul wa ila hadratin Nabi Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ighfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabb balligh maqasidana والذي ترجى شفاعته لكل هاو من الأهوال مقتهم يا رب ولا يضيق الرسول الله جاءوك به إذ الكريم تجلى باسم منتقم يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Rabb Mustafa balil maqam Rijalallah ibadallah aghithuna li ajlillah wa kunnu aunana lillah asanallah bifadlillah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa ya Aqtab wa ya Anjab wa ya Sadat wa ya Ahbab wa antum ya ulil albab ta'allaw wa ansuru lillah la ilaha illallah la ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi daraini amin.
Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-masjidu baitu kulli mu'minin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza ra'aitumur rajula mulajimal masjid fashhidu lahu bil iman wallahu alam bisawab. Segenap jamaah sekalian yang saya muliakan, segenap pengurus Masjid Jami Baitur Rahmah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan taufik dan hidayahnya. Allah perkenankan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan dapat melakukan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita, baik sholat jamaah kita, silaturahim kita, ngaji kita, dan menghidupkan dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, semoga seluruhnya dijadikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Segenap jamaah sekalian yang saya muliakan, nggak kerasa saat ini kita sudah tanggal 21 Rojab, Sya'ban, Ramadan. Mudah-mudahan kita panjang umur, mudah-mudahan kita sehat, mudah-mudahan Allah berkahkan rezeki kita, mudah-mudahan Allah jadikan anak cucu yang kita miliki pada sehat, pada taat, pada rukun akur dengan keberkahan ibadah yang kita lakukan. Jamaah sekalian yang saya muliakan, Rajab, Sya'ban, Ramadan, ini 3 rangkaian yang Nabi selalu berdoa kepada Allah. Doanya yaitu kita apal. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Rasulullah mengajarkan doa seperti itu ketika kita berada di bulan Rajab. Ada 3 anjuran yang disunahkan oleh baginda Rasul ketika kita berada. Ada 5 kesunahan yang dianjurkan oleh Rasul ketika kita berada di bulan Rajab. Yang pertama ini udah lewat, menghidupkan malam pertama di bulan Rajab dengan ibadah. Mau baca Quran silakan, mau baca sholawat silakan, mau zikir silakan. Yang terpenting malam 1 Rajab itu dihidupkan. Karena malam itu adalah malam yang sangat mulia. Apabila kita berdoa kepada Allah, doa kita akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi umat Nabi Muhammad, orang Indonesia, ada 5 malam yang harus senantiasa kita isi dengan ibadah. Baik ba'da maghrib, ba'da isya, atau tengah malam. Apa itu yang pertama? Malam Jumat. Ini malam dikabulkannya doa. Makanya umumnya di masyarakat kita, kalau ba'da maghrib itu ada yang tahlil, ada yang yasin, ada yang ratib, ada yang baca sholawat, apa saja amalia-amalia yang baik yang kita lakukan di malam Jumat. Jadi nggak ada ketentuan. Malam Jumat itu yang penting amalia baik, ya. Mau doa silakan, mau istighfar silakan, mau sholawat silakan. Tapi umumnya kita di Indonesia paling gampang ngumpulin orang maghrib sama isya, dari maghrib sampai isya. Itu paling gampang. Orang muda, tua, anak-anak gampang kumpul di malam Jumat pada setiap malam Jumat. Yang kedua yang kita disunahkan untuk menghidupkan malam, yaitu malam
hari raya Idul Fitri, malam 1 Syawal disuruh takbiran. Anak-anak bukan takbiran, pada main petasan, pada main kembang api. Padahal sunnahnya disuruh isi dengan ibadah, dengan takbir, dengan sholawat, apa saja suruh hidupkan. Yang ketiga yaitu malam 10 Zulhijjah, malam hari raya Idul Adha. Itu juga malam kalau kita hidupkan dengan ibadah, kita berdoa kepada Allah, doa kita akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat yaitu malam 1 Rajab. Yang kelima yaitu malam nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban. Ya. Anjurannya di situ disuruh banyakin ibadah. Ya. Dianjurin untuk banyakin ibadah. Nah, tradisi kita syiarnya itu membaca surah Yasin. Kalau ada orang nggak baca surah Yasin malam nisfu Sya'ban, bacanya sholawat, silakan. Orang malam itu nggak baca Yasin, bacanya khatmil Quran, silakan. Orang malam itu nggak khatmil Quran, tapi baca istighfar yang banyak, silakan. Karena tidak ada ketentuan di malam nisfu Sya'ban itu ibadah apa yang dilakukan. Yang terpenting adalah ibadah. Maka ulama kita ngambil kesepakatan, ya udah mengumpulkan orang di masjid dari maghrib sampai isya disuruh baca surah Yasin. Ini kesepakatan para ulama, orang-orang tua kita dulu. Tapi kalau ada yang beda amaliyahnya, nggak salah, boleh saja, boleh saja, ya. Nah, kalau Ramadan bagaimana? Ramadan itu seluruh malamnya malam mulia. Jadi seluruh malamnya kalau kita isi dengan ibadah, itu doa kita akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita mohon kepada Allah, ini udah tanggal 21 Rajab, mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan panjang umur, sampai kita bisa ibadah di bulan Ramadan. Jadi yang pertama di bulan Rajab itu tadi suruh hidupkan malam pertamanya. Yang kedua suruh banyak baca doa. Doanya yang umum yang diajarkan oleh ulama kita. Boleh pakai bahasa Indonesia, boleh, tapi doa yang umum. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa fir lana dzunubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa fir lana dzunubana. Ibu-ibu di rumah sambil nyapu, sambil nyuci piring, sambil nyuapin cucu, nyuapin anak, baca doa ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa fir lana dzunubana. Itu doa yang umum yang diajarkan oleh Nabi. Ada doa-doa kita, boleh habis baca itu, ya Allah, mudah-mudahan bulan Rajab ini urusan suami saya dikasih mudah, mudah-mudahan anak saya yang sekolah nilainya bagus, nggak apa-apa. Yang penting dianjurkan memperbanyak doa di bulan Rajab. Yang ketiga yaitu yang disunahkan di bulan Rajab itu istijabul umrah fi Rajab wa Sya'ban. Ini milik orang kaya. Disunahkan di bulan Rajab ini melaksanakan ibadah umroh.
bagi yang punya duit. Karena umroh itu milik orang yang punya duit. Kalau nggak punya duit nggak bisa umroh. Tapi umroh itu pun orang kaya pun belum tentu bisa umroh. Tapi orang yang punya keyakinan kepada Allah, banyakin doa supaya bisa pergi umroh. Maka sunnah pada bulan Rajab ini dan Sya'ban melaksanakan ibadah umroh. Ibadah umroh itu ibadah sunnah. Lalu bagi kita bagaimana? Kita nggak punya duit, belum cukup, tapi pengen dapat pahala ibadah umroh. Yang pertama nih yang rutin kita lakukan setiap saat kita jamaah di masjid. Yang pertama, ketika kita selesai sholat itu membaca tasbih 33. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yang kedua membaca hamdalah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Yang ketiga membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar 33. Disempurnakan jadi 100 dengan apa? La ilaha illallah la syarikalah, lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Itu jadi 100. Nah, siapa orang yang istiqomah habis sholat membaca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, ditambah dengan la ilaha illallah wa la syarikalah, maka dia akan mendapatkan pahala umroh bagi yang nggak punya duit ya. Tapi kalau punya duit di bulan Rajab ya melaksanakan ibadah umroh. Kita udah umroh. Nabi itu umroh cuma 3 kali. Selama seumur hidupnya Nabi Muhammad 63 tahun, Nabi itu umroh cuma 33 kali. Ya, kalau mencontoh Nabi kita punya duit. Kalau kita mau umroh cukup 3 kali, jangan berkali-kali umroh. Caranya bagaimana supaya kita mendapatkan pahala umroh? Kasih ongkosnya sama saudara, kasih ongkosnya sama karyawan, kasih ongkos umrohnya sama tetangga. Ketika tetangga kita melaksanakan ibadah umroh, kita yang ngeluarin duitnya, yang punya duit akan mendapatkan pahala umroh. Yang penting kita udah umroh. Jangan begini, saya pengen umroh lagi. Ya dapat dia sendiri. Tapi kalau dibagi ke orang lain kebaikan itu, orang lain dapat pahala, kita yang ngasih ongkos sama pahalanya dengan orang yang melaksanakan ibadah umroh. Yang pertama itu mengucapkan tasbih 33, Allahu Akbar 33, ditambah akhirnya la ilaha illallah la syarikalah 100, itu sama dengan dapat pahala umroh. Yang kedua nih yang bisa kita lakukan kalau kita belum kesempatan umroh tapi ingin mendapatkan pahala umroh buat orang laki. Man kharaja min baitihi li sholatil maktubah kana kal haji wal umroh. Siapa orang yang keluar dari rumah menuju masjid, menuju musola dari rumah dalam keadaan punya wudu untuk melaksanakan sholat berjamaah, tapi jamaahnya istiqomah, itu akan mendapatkan pahala ibadah umroh. Jadi kita yang belum umroh dari rumah nih datang ke masjid Baitur Rahmah dalam keadaan punya wudu, dari rumah udah punya wudu, mendapatkan takbiratul ihramnya imam. Ya, jadi kalau maghrib 3 rakaat dapat 3 rakaat sama imam. Kalau zuhur 4 rakaat dapat 4 rakaat sama imam, takbiratul ihramnya imam, maka akan mendapatkan pahala umroh. Ini yang pertama. Yang ketiga yang cukup mayan, ini perlu istiqomah. Man kharaja min baitihi mutahhiran li sholatil ghadati summa yadhkurunallah hatta tatlu asyamsa kana kal haji wal umroh. Seorang laki-laki yang keluar dari rumahnya dalam keadaan punya wudu untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah ke masjid
ke musola. Kemudian selesai sholat berjamaah, dia nggak pulang. Nggak pulang ngapain di masjid? Dia isi dengan ibadah, baca Al-Quran, baca tasbih, apa saja diisi dengan ibadah. Sampai datangnya waktu syuruk, waktu isrok. Sekarang waktu isrok jam berapa, Pak? Jam berapa? Jam 5? Isrok, jam 5, hampir setengah 6. Jam 5.40 kalau nggak salah. Jam 5.40, jam setengah 6 lewat, selesai itu kita sholat isrok 2 rakaat baru pulang. Maka itu akan mendapatkan pahala ibadah haji dan umroh sempurna. Nih, ini 3 milik laki-laki, yang 1 milik ibu-ibu. Milik ibu-ibu. Apa itu? Ayu mra'atin khoda'at min jaujiha min ta'amiha wa syarabiha kana kal haji wal umroh. Oh, seorang wanita, seorang istri ikhlas, ridho menyiapkan pakaian suami, menyiapkan makanan suami, ikhlas dia, istiqomah, maka akan mendapatkan pahala ibadah haji dan umroh sempurna. Lah, ada pertanyaan ibu, kalau saya kerja bagaimana? Suami saya kerja, saya nggak bisa nyiapin makanannya dong, saya nggak bisa nyiapin pakaian suami. Biarkan ibu, pakaian suami ibu yang nyuci laundry. Biarkan masakan di rumah yang masak pembantu. Tapi ketika suami mau makan, usahakan dari 1 hari itu ada 1 waktu yang ibu temani suami ibu untuk makan bersama. Ya, jadi yang masak pembantu nggak apa-apa, tapi ibu nyiapin makanan, dampingi suami ketika makan dengan ikhlas dan ridho, itu akan mendapatkan pahala ibadah haji dan umroh. Yang kedua, menyiapkan pakaian suami. Pakaian kita kan sekarang banyakkan orang sudah pakai laundry. Biarkan nggak apa-apa pakai laundry, tapi kebutuhan suami pakaiannya ibu yang nyiapin. Tahu suami hari Senin yang kerja pakaiannya warna apa, Selasa warna apa. Kalau seandainya suaminya nggak kerja, ada di rumah, ketika mau ibadah, ibu keluarkan bajunya. Pak, ini nanti mau sholat maghrib pakai baju yang mana? Koko ini yang putih, apa yang hijau, apa warna apa? Ibu siapkan, ikhlas ibu ridho, maka ibu akan mendapatkan pahala ibadah haji dan umroh. Jadi bagi orang saudara kita yang punya duit di bulan Rajab ini, sunnah untuk melaksanakan ibadah umroh. Yang belum, duitnya belum cukup, istiqomah, selesai sholat mengucapkan tasbih 33, subhanallah 33, hamdalah 33, Allahu akbar 33, ditambah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu ya. Jadi baca itu. Kalau yang belum, Allah kasih kecukupan untuk melaksanakan ibadah umroh. Yang keempat yang disunnahkan di bulan Rajab yaitu memperbanyak istighfar. Istighfar yang diajarkan oleh para ulama itu yang umum adalah Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ibu-ibu sambil ngaji, baca puji-pujian di bulan Rajab, baca istighfar. Bapak-bapak nunggu temennya sebelum maghrib datang, sebelum jamaah maghrib. Ini di bulan Rajab, baca tasbihnya,
baca istighfarnya bulan Rajab. Kayak tadi tuh Pak Muhammad Kasno sebelum maghrib kan manggilin, udah mau maghrib tuh. Nah di bulan Rajab itu bacanya Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Itu yang umum diajarkan oleh para ulama. Mau istighfar sendiri, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, enggak, silakan, enggak apa-apa. Tapi yang umum istighfar bulan Rajab adalah Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Yang kelima yaitu puasa. Puasa. Ini udah tanggal 21 Rajab, berarti masih berapa lagi? 9 hari ya. Minimal 3 hari, kalau nggak 3 hari 1 hari. Bagi ibu bapak yang istiqomah puasa Senin Kemis, ketika pada bulan Rajab ini niatnya puasa Rajab. Lalu yang sudah istiqomah puasa Senin Kemis itu akan mendapatkan tetap pahala puasa Senin Kemis. Karena bulannya bulan Rajab, dan bapak ibu yang sudah istiqomah melaksanakan puasa Senin Kemis tetap dapat pahala. Nawaitu sauma godin fi syahrir Rajab sunnatan lillahi ta'ala. Senin, Selasa, Rebo, Kemis, 4 tuh. Ya. Mau terus sampai ini nggak apa-apa. Minimal 1 hari, ya minimal 1 hari. Di bulan Rajab masa sih nggak sama sekali. Kalau ibu-ibu bapak yang sudah istiqomah, Senin niat puasa Rajab, Selasa niat puasa Rajab, Rabu niat puasa Rajab, Kemis niat puasa Rajab. Walaupun ibu bapak sekalian, jamaah sekalian, puasanya puasa Rajab, karena sudah istiqomah puasa Senin Kemis, maka akan mendapatkan puasa pahala Senin Kemis. Ini yang terakhir yaitu puasa sunnah di bulan Rajab. Orang kalau yang udah istiqomah sebulan, ya kalau kita nggak bisa sebulan, minimal mah jangan nggak sama sekali. Kayak kita pagi itu disunahkan sholat duha 12 rakaat, ya paling banyak 12 rakaat. Kalau nggak duha minimal banget 2 rakaat, jangan sampai nggak sama sekali, ya. Ya, kalau pengen tengah-tengah 6 rakaat. 6 rakaat itu kata Nabi, man sholla sholatad duha sita rakaatin kapallahu dalikal yaum. Siapa orang yang sholat di pagi hari, sholat duha 6 rakaat, Allah cukupkan rezekinya 1 hari itu, ya. Kalau nggak bisa 6 rakaat, ya 2 rakaat. Ya jangan 1 hari nggak sama sekali sholat tuh duha. Duha mah nggak berat ya Bapak Ibu ya? Berat nggak? Enggak, kalau duha mah yang berat tahajud. Saya pribadi juga berat kalau tahajud mah. Ada kalanya bangun 3:30, tahu-tahu bangun udah apa? Di masjid udah lagi tahrib. Lah kita gosok gigi dulu, uduk dulu. Akhirnya azan, nggak bisa tahajud. Kalau duha mah walaupun cuma 2 rakaat, mari kita niat, kita istiqomahkan. Karena nggak berat. Tapi kalau orang yang sudah istiqomah, tahajud itu nggak berat. Secapek apapun kalau orang yang udah istiqomah, udah biasa bangun jam 3, walaupun tidur jam 12, tetap nanti jam 3 bangun. Ya, jangan ketika dibangunin jam 3, ingat jam. Ya baru jam 3, subuh. Masih lama, ntar dulu dah, tidur dulu dah, bablas sampai ajan. Bahkan ajan di masjid di kuping kita nggak kedengeran, ya. Jadi gitu. Jadi yang terakhir yaitu puasa sunnah di bulan Rajab. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, semoga kita sehat, mendawamkan doa Allahumma barik lana fi Rajaba. Yang kedua, mendawamkan setiap hari Rabbighfirli wali walidayya, yaitu dan melaksanakan yang namanya puasa sunnah di bulan Rajab.
Jamaah sekalian yang saya muliakan, kita lanjut kaji kita berkenaan dengan kitab yang kita baca, yaitu tentang keutamaan masjid. Al-masjidu baitu kulli mu'minin. Masjid itu merupakan rumah bagi orang-orang beriman. Kita terinspirasi dengan orang-orang yang menghidupkan masjid dengan bermacam-macam aktivitas. Saya baca ada suatu video yang kita dapatkan dari Masjid Jokorian, Yogyakarta. Itu masjid itu jamaahnya meludak, banyak. Saya pernah sholat di sana. Ketika kita bermalam di masjid itu, yang pernah ke Jogja, kita namu ke masjid itu. Datang jam 12, apa kata pengurus masjid? Bapak, silakan istirahat di pinggir masjid. Yang laki, yang di serambi masjid, itu disiapkan apa? Siapkan bantal, disiapkan kayak semacam kita selimut gitu loh, buat saraf kita tidur. Jadi mereka memperbolehkan masjid itu untuk istirahat, ya, orang bermalam. Nah, ibu-ibu yang mau istirahat di Masjid Jokorian, saya pernah ke sana, itu silakan naik ke atas, lantai atas, buat ibu-ibu. Nah, itu buat ibu-ibu, nanti di atas disiapkan ada kasur lipatnya, ada bantalnya. Itu ikhtiram, duyufullah, mereka sangat memuliakan tamu-tamu Allah. Selesai sholat subuh, mereka ada kegiatan doa, zikir, ada pengajian sampai waktu syuruk, sampai waktu sholat isyraq. Selesai itu kita keluar dari masjid, itu udah disiapkan ini namanya ada kopi, ada snack gitu. Itu subhanallah. Itu contoh masjidnya nggak begitu bagus, sederhana. Kayak masjid kita nih, nggak sederhana, tapi jamaahnya banyak. Orang berbuat baik juga banyak. Kenapa seperti itu? Karena mereka saling keterbukaan. Karena mereka saling tolong menolong. Di masjid itu ada yang namanya imam masjid, ada yang namanya jamaah masjid. Apa bedanya imam sholat dengan jamaah sholat? Kalau ke versi Masjid Jokorian, yang namanya imam sholat atau jamaah sholat, kita orang Pondok Cabe, sholat di Cilandak. Ini namanya, kata beliau, jamaah sholat, karena kita tamu. Tapi kita orang Pondok Cabe, sholatnya di Pondok Cabe, Masjid Baitur Rahmah, itu namanya jamaah sholat. Ketika saudara kita yang rutin sholat di Masjid Baitur Rahmah, orang lingkungan Baitur Rahmah, ketika sehari mereka nggak ada, ditanya, kemana mas, kok nggak kelihatan jamaah maghrib sama isya sama subuh? Pas ditanya-tanya, oh sakit. Pas sakit, ayo kita jenguk sama-sama, kita sambangi sama-sama. Persaudaraan jamaah sholatnya ada. Itu yang dicontohkan di sana. Yang kedua, ketika jamaah itu yang rutin sholat di situ, bagian daripada masjid itu, ketika ada yang mampu uangnya diimpakkan ke masjid, ada saudaranya yang ekonominya dagang umpama butuh modal, itu dikasih modal oleh masjid, ya. Jadi yang mampu menopang yang nggak mampu, saling tolong menolong, ya. Itu subhanallah. Itu banyak pedagang-pedagang itu mereka dapat subsidi dana dari masjid. Uangnya dari mana? Dari amal jamaah. Bagi mereka yang sudah dagangnya sudah mampu, sudah berjalan, mereka berinfak ke masjid. Jadi usahanya jalan dan juga mereka berimpak kepada masjid. Itu subhanallah. Yang wajib kita contoh. Sekarang masjid-masjid seperti itu banyak. Di daerah Jawa, ada di Jogja,
ada di Madiun, ada di Blitar, seperti itu. Jadi dari masjid untuk umat dan kembali lagi ke masjid. Jadi memang mereka bersaudara. Jamaah sholat itu mereka berjamaah. Ketika kita punya saudara, nggak kelihatan kemana ya ini orang ini ya. Sehari, 2 hari ditanyain, itu persaudaraannya. Karena mereka benar-benar berjamaah. Berjamaah dalam sholat, berjamaah dalam segala-galanya. Itu yang pertama kali diterapkan di Masjid Jokorian, Yogyakarta. Yang sekarang itu mereka jadi contoh. Padahal kalau kita ke sana, masjidnya nggak sederhana kayak masjid kita. Nggak megah bangunannya, tapi jamaah sholatnya membludak. Orang amal pun banyak. Jadi dari umat untuk umat, seperti itu, subhanallah. Ayo bagi saudara kita yang ada kemampuan, perhatikan saudara-saudara kita. Orang yang berimpak kepada orang yang beribadah, itu pahalanya akan ngalir, akan jadi jariah kalau orang tersebut tetap ibadah. Dari rezeki yang kita berikan ke dia, diberikan nafkah untuk keluarganya, itu akan mengalir pahala untuk kita. Karena orang yang nerima itu orang yang ibadah. Ini saya lihat salah satu masjid contoh di Nusantara, di Indonesia, yang kebersamaannya itu luar biasa, yaitu Masjid Jokorian, Yogyakarta. Ya. Nah, kalau imam di situ, yang jadi imam itu tahu, dia jadi imam biasa situ, dilihat makmumnya, ini orang kemana nggak kelihatan. Kalau ada sakit, ayo sambangi sama-sama. Kalau butuh biaya dipikirkan sama-sama. Insya Allah kalau kita udah seperti itu saudaranya pilih karena Allah dan untuk Allah. Itu sudah dicontohkan oleh Masjid Jokorian. Saya bukan dari cerita, tapi memang saya pernah ke sana, saya datang ke sana, itu seperti itu. Jadi subuh itu Pak, kayak Jumatan. Kita makan penuh masjid itu kalau Jumatan. Ini subuh penuh, jamaahnya keluar-luar. Mereka baru pulang, itu kalau sudah sholat isrok. Jadi habis sholat, mereka zikir, kajian, baca Quran, kajian, nah selesai isrok baru keluar. Ada yang sedekah, ada yang minum teh dulu, ada yang ngambil makanan dari masjid itu. Jadi benar-benar luar biasa. Jadi amal jamaah, hamba-hamba Allah benar-benar dikelola dengan baik oleh masjid itu. Semoga masjid kita seperti ini mudah-mudahan saling ada kepedulian, ada kebersamaan. Karena masjid itu merupakan baitun kulli mu'minin, merupakan rumah untuk orang-orang mukmin yang beribadah. Demikian, sebelum saya lanjut, kaji kita berkenaan dengan masjid, berkenaan dengan Rajab, barangkali ada yang ingin ditanyakan, mangga silakan. Iya, silakan. Tadi kalian tuh 3 minggu yang lalu kan benar. Iya. Pertanyaan saya itu masalah akhir ini ya, antara karangan ulama dan akhir sholawat, apakah itu juga nilai-nilainya sama? Itu pertanyaan saya. Iya. Itu aja. Iya. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, doa itu ada yang maksurat, ada yang ghairul maksurat. Doa yang maksurat itu doa yang bersumber dari Al-Quran. Doa ghairul maksurat, doa yang dibuat oleh kita atau dibuat oleh para ulama. Ya, itu doa ghairul maksurat. Mengenai doa, dikabul atau tidaknya doa tergantung kebersihan hati. Tergantung kepada keyakinan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti lafaz sholawat yang diajarkan oleh Allah, malaikat Jibril, Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu udah seperti itu. Tapi ulama kita dari sholawat itu ditambah. Ada sholawat
obat, ada sholawat penolak bala, ada sholawat untuk nolak rezeki. Kenapa selesai sholawat itu ditambah dengan doa-doa? Karena kalau ingin doa dikabul oleh Allah, salah satunya adalah memperbanyak baca sholawat. Kayak kita tuh sholawat buat obat. Allahumma tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu yang berbahasa Arab. Ada sholawat yang berbahasa Jawa. Iya. Tombo ati, obat ati ada 5. Itu syair bahasa Jawa, cuman isinya bagus. Ya, isinya bagus, merupakan doa, boleh dibaca sebagai puji-pujian, sebagai sarana doa kepada Allah. Ya, jadi bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda di luar rangkaian sholat, buat puji-pujian, buat awal ngaji, boleh dibaca. Ya, tapi kalau doa yang ada di dalam sholat itu paten yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Kayak sholawat di dalam sholat. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat yang ada di dalam sholat tasyahud tetap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nggak boleh diganti dengan salawat tibil qulub. Nggak boleh diganti dengan salawat tajlibur rezeki, narik rezeki. Nggak boleh, karena itu contohnya dari Nabi Muhammad. Tapi kalau di luar sholat, sholawat apapun, berbahasa Arab monggo, berbahasa Jawa silakan, berbahasa Indonesia silakan. Yang terpenting selesai baca sholawat itu ada doa di situ. Jadi intinya doa itu doa masyhur, doa yang bersumber dari Al-Quran. Contoh, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana, itu ada dalam Al-Quran. Ada doa buat anak soleh, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ada doa sapu jagat dalam Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Boleh itu ya, dalam yang penting rangkaiannya di luar sholat ya. Atau doa pakai bahasa Indonesia, umpama kita sholat alhamdulillahirabbil alamin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, mudahkan urusan kami ya Allah. Pakai bahasa Indonesia tadi nih, selesai sholat kita ya, di luar sholat, ya Allah mudahkan urusanku ya Allah, jadikan anakku, cucuku anak yang soleh. Boleh, nggak apa-apa, karena di luar sholat. Tetapi kalau di dalam sholat, rangkaian doanya itu sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi. Tapi kalau yang tidak dicontohkan oleh Nabi kita baca ketika sholat, maka batalah sholat kita. Seperti itu. Kita sholat berjamaah. Sunnah dari Nabi Muhammad itu baca tasbih 3 kali. Kita baca 10 kali. Di belakang orang gerutu. Tahu gerutu? Ini orang sholat lama amat. Jadi dosa si imam. Gara-gara ada imam gerutu.
Atau sholat baca tasbih cuma sekali, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, langsung Allahu Akbar. Kata si makmum nggak tumanina, dia ngerutuk. Ini orang imam sholat cepet amat. Nah, yang terbaik ketika kita jadi imam, tumaninah ukurannya adalah baca subhanallah bihamdi 3 kali. Kalau kita sholat sendiri mau baca 10, mau baca 20 sholat sunat silakan. Tapi yang diatur oleh Nabi Muhammad SAW adalah 3 kali. Jadi kesimpulannya Bapak, di luar sholat doa baik itu yang bersumber dari Al-Quran silakan, namanya doa maksurat. Atau doa yang tidak bersumber dari Al-Quran, ghairul maksurat, itu berbahasa Indonesia silakan ya. Di luar sholat ya. Selesai sholat tadi kayak kita doa pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Cuman nggak umum ya, nggak umum ya. Tapi kita ambil yang umum ya. Gitu mah nggak. Ya, demikian Pak yang saya jawab. Silakan ada lagi barangkali. Masih ada lagi? Cukup. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, memang saat-saat ini banyak masjid-masjid itu yang menjadi kiblat, manajemen kemasjidannya itu ngikuti Masjid Jokorian, karena di sana selain orang kompak berjamaah, yang kedua saling menopang secara ekonomi, persaudaraannya luar biasa. Itu kita contoh dimanapun masjid yang baik-baik, yang membawa kemaslahatan umat, silakan dicontoh ya, karena itu sifatnya bukan syariat tapi syiar. Tapi kalau syariat itu harus sesuai dengan Nabi. Umpama sholat maghrib 3 ya 3, nggak boleh kurangin, nggak boleh ditambah. Tapi kalau habis maghrib mau baca tahlil, mau baca Quran, mau baca sholawat silakan. Yang penting dari maghrib sampai isya diisi dengan ibadah. Itu namanya syiar. Tapi kalau syariat ketentuannya dari Nabi Muhammad SAW yang nggak boleh dikurangi. Ya, harus sesuai petunjuk Nabi. Kalau lebih dari seperti itu, kalau sholat sendiri silakan seperti itu. Mudah-mudahan ada manfaat, ada barokahnya. Mudah-mudahan bagi jamaah kita yang wakaf masjid ini, yang meramaikan masjid ini, mudah-mudahan menjadi jariah, amal yang pahalanya mengalir, walaupun orang-orang yang wakaf di masjid ini telah pulang ke rahmatullah. Selagi masjid ini dipakai ibadah, walaupun cuman kita dulu wakaf cuman 2 paku, ya kita wakaf di masjid ini, tapi masih dipakai ibadah orang yang meninggal dunia, maka akan mendapatkan pahala jariah yang mengalir. Amin ya rabbal alamin. Semoga ada manfaat, semoga ada barokahnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi syafatil Fatihah wa bi mujatil Fatihah iftah lana abwaabal khair waj'alna min ahlil khair wa akhir da'wana wa da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Maafin hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.